Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Apa-apa yang perlu dipersiapkan Ustadz? Satu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu persiapan dirinya apa Ustadz? Silul arham. Ini baru-baru selesai pilkada kan? Pilpres. Maka kau cari musuhmu yang gara-gara beda calon presiden, memaki di WhatsApp, nggak pernah teguran, selesai ini nanti pengajian kau datang. Sebab apa? Kalian sah puasa, tahajud tiap malam, tarawih tiap malam, tapi kalau ada musuhnya, maka tidak dicatat amal-amal Ramadannya sebelum dia berbaikan dengan musuh-musuhnya. Berikutnya masuk Ramadan, adik-adik sekalian, maka selama Ramadan usahakan jangan pernah lepas tarawih. Adik-adik saya tanya, kalau duha hari ini boleh enggak? Duha. Besok pagi boleh enggak duha? Lusa boleh enggak duha? Sebentar malam boleh tarawih? Besok boleh tarawih? Tidak. Tarawih hanya kapan waktunya? Ramadan. Maka selama Ramadan kau tarawih, jangan pernah lepas. Mau 8 rakaat kah, mau 20 rakaat, mau 20 rakaat, terserah. Yang penting jangan pernah lepaskan tarawih. Yang berikutnya di bulan suci Ramadan ini banyaklah engkau berdoa. Masuk Ramadan banyak-banyak berdoa. Jangan anggap enteng itu doa. Adik-adik sekalian, doa itu tidak harus bahasa Arab. Ya, doa itu boleh kok berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Boleh berdoa begitu. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Sudah, boleh. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya, setengah mati berdoa. Dalam malaikat kata, apa maksudnya ini anak muda? Lain di bibir, lain di hati ya. Nah, adik-adik sekalian, nah di bulan suci Ramadan 10 malam terakhir usahakanlah iktikaf. Tahu iktikaf? Tahu iktikaf? Iktikaflah deh 10 malam terakhir, ya. Karena pada malam Ramadan itu ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Coba 83 tahun. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka seperti dia melakukan kebaikan 83 tahun berturut-turut. Sudah ada yang pernah di sini sholat tahajud 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti? Sholat subuh saja panjang kok ngomel. Harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Adik-adik nanti ketika punya ilmu, punya keterampilan, dilempar kemana saja kerja, bisa dapat duit. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ya, maka adik-adik belajar. Adik-adik, ayat pertama turun perintah soal apa? Ada yang tahu? Belajar, ikra, baca. Bukan perintah soal puasa, bukan perintah soal haji, tapi apa? Ikra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Yang ketiga, kelebihan harta dibanding ilmu, kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, harta kau belanjakan berkurang, sementara ilmu kasih orang bertambah. Punya duit 1 juta, kasih temanmu 500.000, maka nilainya tinggal 500.000. Tapi ilmu kau belanja, kau kasih orang, bukan berkurang, tapi semakin bertambah. Pentingnya ilmu pengetahuan ini, sehingga Allah dalam Al-Quran menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka dia belajar. Saya susah Ustaz kuliah. Kenapa susah dek? Orang tua saya miskin Ustaz. Orang tuamu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Saya kalau lihat orang tua saya dek, tidak mungkin saya sekolah tinggi-tinggi. Bapak saya hanya petani penggarap, tapi bapak saya selalu memberikan semangat. Kata bapak saya, orang tuamu miskin, bapakmu miskin, tapi Tuhanmu kaya nak. Kau sekolah, ada aja itu rezekimu nanti. Jangan pernah berhenti sekolah, belajar adek-adek. Ya. Yang berikutnya, kalau kalian lagi mau sukses, yang berikutnya silul arham,
sambungkan persaudaraan, jangan bermusuh-musuhan. Ibu Kadis tadi sudah nyatakan yang lalu-lalu selesai, jangan lagi berpecah belah, ya. Kata Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa. Umat Islam itu seperti badan ini. Umat Islam ini bersaudara seperti badan ini. Coba lihat badan kita deh. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh? Nah, kalian jalan malam-malam, tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak. Sakitnya, mata mencari. Mana yang luka? Mulut. Tangan mencari obat. Padahal kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Langsung, silakan kau jalan. Siapa suruh kau pergi jalan? Rasa kau. Tuh, begitu mestinya pemuda di Batam. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ya, maka bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang berikutnya, agar kita bisa sukses, berikutnya adalah birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Cuma anak-anak sekarang, santun betul kalau sama cowoknya. Sama bapaknya kurang ajar. Coba lihat cewek sekarang. Kalau bapaknya nasihati, itu kan dulu pak. Kita sekarang zamannya sudah beda. Beda dong, itu 10 tahun yang lalu. Sekarang beda. Sekali cowoknya nasihati, iya kak terserah aja. Kalau baik menurut abang, menurut kakak baik, saya ikut aja sih. Tidak ada masalah kak. Beleng-beleng. Mau lihat anak-anak durhaka? Woi cewek. Mau lihat anak-anak durhaka? Mau? Mau? Coba lihat wallpapermu. HP siapa foto di situ? Fotonya bapakmu. Ada mahasiswa saya lagi mengawas ujian. Wih, tiba-tiba foto di samping sudut kanan HP. Wih, cakep, putih, bersih, rapi. Saya bilang, gagah betul cowokmu dek. Dan saya bilang, bukan cowokku itu Ustadz. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa ini Lee Min Ho? Artis Ustadz. Ustadz enggak gaul. Dia kenal kau ini dek. Enggak Ustadz. Pernah kau di miss call? Enggak. Pernah kau di WhatsApp? Enggak pernah Ustaz. Untuk apa kau simpan? Fotonya bapakmu di situ kau simpan. Dia kasih sekolah kamu. Ganti itu. Barulah dia cari fotonya bapaknya. Tahapus Ustaz. Ini. Adik-adik, demi Allah, tidak ada keberkahan hidup yang kau dapat ketika kau durhaka sama orang tuamu. Banyak sekali kisah-kisah kehidupan orang yang sengsara gara-gara durhaka sama orang tuanya. Ya. Sekarang bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? Satu, jangan lakukan kalau dia tidak diridai orang tua. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin orang tua. Setiap kau mau keluar izin sama orang tuamu. Pak, saya mau pergi sekolah. Mak, saya mau pergi kursus. Kalaupun kamu dari sekolah mau lanjut kursus, telepon orang tuamu. Pak, ini saya sudah selesai jam 1, tapi siang ini, sore ini ada lanjut kursus. Sampaikan ke orang tuamu. Jangan pernah lakukan apapun tanpa izin orang tuamu. Yang kedua, setiap kau keluar rumah, cium tangan orang tua. Berikutnya adik-adik sekalian, wajib menjawab panggilan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Tuh, bicara kita tidak boleh lebih kencang suaranya dari orang tua. Jangan sampai tensi suaramu, volume suara lebih besar dari suara orang tua. Itu sudah masuk durhaka, sudah masuk dosa. Dan berikutnya adik-adik sekalian, kalau mau menyenangkan hati orang tua, kalau kalian mau sukses, mau meraih kejayaan ini, maka biasakanlah setiap hari mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang keempat, adik-adik sekalian, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Apa-apa yang perlu dipersiapkan Ustadz? Satu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu persiapan dirinya apa Ustadz? Silul arham. Ini baru-baru selesai pilkada kan?
pilpres, maka kau cari musuhmu yang gara-gara beda calon presiden, memaki di WhatsApp, nggak pernah teguran, selesai ini nanti pengajian kau datang. Sebab apa? Kalian sah puasa, tahajud tiap malam, tarawih tiap malam, tapi kalau ada musuhnya, maka tidak dicatat amal-amal Ramadannya sebelum dia berbaikan dengan musuh-musuhnya. Berikutnya masuk Ramadan, adik-adik sekalian, maka selama Ramadan usahakan jangan pernah lepas tarawih. Adik-adik saya tanya, kalau duha hari ini boleh enggak? Duha. Besok pagi boleh enggak duha? Lusa boleh enggak duha? Sebentar malam boleh tarawih? Besok boleh tarawih? Tidak. Tarawih hanya kapan waktunya? Ramadan. Maka selama Ramadan kau tarawih, jangan pernah lepas. Mau 8 rakaat kah, mau 20 rakaat, mau 20 rakaat, terserah. Yang penting jangan pernah lepaskan tarawih. Yang berikutnya di bulan suci Ramadan ini banyaklah engkau berdoa. Masuk Ramadan banyak-banyak berdoa. Jangan anggap enteng itu doa. Adik-adik sekalian, doa itu tidak harus bahasa Arab. Ya, doa itu boleh kok berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Boleh berdoa begitu. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Sudah, boleh. Tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya, setengah mati berdoa. Dalam malaikat kata, apa maksudnya ini anak muda? Lain di bibir, lain di hati, ya. Nah, adik-adik sekalian, nah di bulan suci Ramadan 10 malam terakhir usahakanlah iktikaf. Tahu iktikaf? Tahu iktikaf? Iktikaflah deh 10 malam terakhir, ya. Karena pada malam Ramadan itu ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Coba, 83 tahun. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka seperti dia melakukan kebaikan 83 tahun berturut-turut. Sudah ada yang pernah di sini sholat tahajud 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti? Sholat subuh saja panjang kok ngomel. Ini Masya Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 83 tahun. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama. Nanti di surga, ini mau masuk surga. Diceritakan dalam hadis, Allah perintahkan salah satu golongan orang yang junti kelompok yang awal-awal masuk surga, Ashabul Kahfi. Meskipun berbeda pendapat ulama sampai sekarang, ada yang mengatakan 7 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 8 dengan anjingnya. Jangan makin pusing itu. Nah, Ashabul Kahfi bersama anjingnya masuk mereka golongan orang-orang yang diberi pertama masuk ke dalam surga. Maka ikuti ulama. Termasuk Bapak Ibu, muliakan ulama. Saya tanya ke Pak, Bapak tahu tata cara wudhu, tata cara berdoa, dapat ilmu dari wali kota atau dari ulama? Tapi kalau kau undang wali kota, ulama, mana lebih kau muliakan? Apa ini? Ada kalau wali kota mau datang, langsung kalau perlu pinjam uang, makanan khusus, sudah cium-cium tangannya. Padahal baru tanda tangan korupsi. Sekalinya ulama kau undang, kau jemput. Tidak, nukiringan jopoeng motor. Nggak ada setang kaki na satu di belakang. Tak gantung-gantung kaki. Hujan lagi, terpaksa satu mantel diduai. Setengah mati maki dibonceng belakang begini. Sampai menit dia bilang sedikit lagi Ustaz, lagi 2 tikungan. Ngapain tuh sana salo? Air dari atas, air dari bawah. Mobilnya orang bahasa semua orang Pak. Coba Mi, sampai lagi orang di rumah, barasanji 1 jam, busa-busa kalepa.
Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Segalina pulang apa nu kasih? Uang 75.000 bonyok-bonyok. Makalah ngasih karena kau selalu begitu. Kenapa kak batena na bukan uang pencuri itu nu kasih itu tapi Ustaz, apa lo dibawa meja na uang halal ini? Kasih komplot baik-baik, kasih maaf. Sudah tak kasih baik-baik itu. Dilihat sama suaminya, kenapa kau dong kasih begitu Ustaz kah? Nah tinggalkan rumah na 1 jam, toko na tutup untuk datang bacakan doa na berakaki rumah nu. Masa 75.000 jinu kasih? Apa nak bilang istrinya, iyo panik tambah mi di situ 2 jalan kotek sama pisang. Bagaimana anak-anak mau jadi ulama kalau begini? Sementara kalau artis datang kita muliakan. Baru apa jina bawakan kau? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kau. Napakah Cina-Cina jago saja? Ya, ya. Maka pelajaran pertama, cintai ulama. Ikuti ulama. Ulama itu lebih tinggi daripada wali kota. Ulama itu lebih tinggi dari presiden. Presiden ada pensiunnya. Presiden hilang masa jabatannya. Sementara ulama, apa kata Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi itu anjuran agama. Kalau puasa seperti ini, kirim kau itu kue ke rumahnya ulama. Dia pakai buka. Dia ketawa serius kayak ini, jangan kau lihat saya. Bukan ton saya masukku, yang ku kenal-kenal. Ada di dalam kompleks tak di situ ada imam, ada penghafal Quran, ada pendakwah. Kirim kau berkah itu kau kasih. Berkah. Apa yang dia makan, lalu membentuk daging, dia sholat, dia ibadah, selama darah dagingnya itu dipakai ibadah, selama itu dapat pahala seperti pahala Pak Ustaz. Kalau di warung kopi, tiba-tiba lihat ada Ustaz di situ, bayarkan nih. Kalau besok-besok Bapak lihat Kak, kalau ndak mau Ki, bayarkan, saya bayarkan Ki, kalau ndak malu Ki. Iya, insya Allah berkah, ikuti ulama. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dega biasa dina tamakkel ko pungala tala melok. Pekoto si carana melok Mekah na dega gaduina. Itu kamu bilang kalau Allah mau. Tiba-tiba tergerak hatinya ada orang kaya. Masuk, pergi. Kalau Allah yang mau. Bagaimana tuh caranya bisa insinyur, nanda ada sekolah bapaknya, ndak ada kerjanya. Ada, tiba-tiba dapat beasiswa. Tak ada yang mustahil. Kalau Allah yang mau menolong, tidak ada satupun kekuasaan manusia yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau mengangkat seseorang, biar satu dunia mau menjatuhkan, terangkat. Sebaliknya, kalau Allah yang mau menjatuhkan orang, satu dunia angkat, pasti jatuh. Banyak sekali pelajaran kita lihat dalam dunia ini. Orang punya kuasa, punya jabatan, tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah berkehendak jatuh. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah pesimis. Selalu percaya diri. Jangan pernah sakwa sangka. Sangka baik terus. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, sangka baik. Salah satu penyebab doa tidak diijabah, doamu tidak dikabulkan Allah, kalau kamu selalu berpikir tidak. Diterima jini doaku, diterima jini. Tidak itu. Karena kau sangka buruk. Yakin saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak kejadian dalam Quran tidak masuk akal, tapi terjadi.
yang paling dekat dengan kita. Masih ingat kisahnya hijrahnya Rasulullah, dan dikejar rapat kafir Quraisy. Ini Muhammad makin menjadi-jadi pergerakannya. Semakin banyak budak-budak kita, keluarga kita sendiri yang mengikuti ajarannya. Jadi bagaimana ini? Saudara-saudara, ada usul? Dari belakang ada usul. Saya pimpinan sidang. Apa? Sudah. Sogoi, kasih saja uang. Dia bilang, pimpinan rapat, ndak mempan. Jadi diapain? Ada lagi usul. Sudah. Kasih jabatan paling baik. Ndak mempan, dia bukan gila jabatan. Kalau begitu apa? Kirim perempuan paling cantik. Dia bukan bangsa Indonesia. Nggak mempan perempuan itu. Jadi kalau begitu diapain? Gini, dibunuh saja. Tapi kata yang lain, dia kan juga punya marga. Dia juga punya keluarga. Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, mengamuk Bani Hashim. Bagaimana ini? Ada usul, dia bilang, ya sudah, diborongi. Kan di Mekah waktu itu ada beberapa bani. Bani itu suku-suku. Ya. Diborongi. Jadi nanti kalau keberatan ini Bani Hashim, semua bani yang ada di sini bersatu kita lawan. Istilahnya anak muda dulu dan satu, pemain silat dan satu, kita dan kawan-kawan. Ya toh? Akhirnya setuju. Oke, kapan? Ya besok. Sergap rumahnya Muhammad. Besok malam. Setuju? Setuju. Tidak boleh bocor ini rapat. Siapa yang bocorkan kita penggal kepalanya. Oke, ini rahasia negara. Pulanglah peserta rapat. Ada satu peserta rapat pas tidur cerita-cerita sama istrinya. Dia bilang, ibu datang rapat tadi. Oh ya? Iya. Ada rahasia ini. Tapi memang kau bilang-bilang ibu rahasia negara ini, bahaya ini kalau bocor nih. Apa pak? Nanti kau kasih bocor. Tidak, apa? Kenapa kau bilang-bilang mau pancing jaki pale? Akhirnya dia bilang, besok malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong, jangan kau cerita. Enggak pak, rahasia terjaga. Besok pagi ini ibu pergi pasar. Pergi nak kasih temannya. Apa? Rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Iyo, apakah? Tapi jangan kau ngomong. Iyo, apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Wah, iya kah? Iyo, tapi rahasia. Jangan kau ngomong. Iyo, ndak aman. Pulang ini, nak kasih tahu juga tetanggana. Sini kau dulu. Apa? Ada rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Yang tadinya ada rahasia, jangan ku ngomong-ngomong, ngomong semua orang. Itulah perempuan kalau kena dapat dikasih rahasia. Maka bapak-bapak kalau ada rahasia jangan lalu kasih tahu istrimu. Biar sumpah-sumpah jangan kau percaya, pasti bocor. Itulah kenapa dalam Quran kalau laki-laki bersaksi cukup satu orang. Quran. Tapi kalau perempuan harus 2 orang. Kalau saksinya laki-laki 1 cukup. Kalau perempuan harus 2. Kenapa? Karena memang kadang perempuan susah pegang rahasia. Ya, berapa banyak kisah-kisah gara-gara perempuan suami hancur. Nah, itu kekurangannya perempuan. Pacari, pacala, pacala-cala. Nah sudah, akhirnya dikepung rumahnya Rasulullah. Dikepung. Nah, ternyata Rasul juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Intelnya Allah. Malaikat. Muhammad hati-hati, akan ada penyerangan sebentar malam. Ganti korek di kopi. Nah disergap. Dikepung. Nabi diperintah untuk membaca 1 ayat
Lalu keluar, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu? Ku kasih hadiah. Hah? Karena banyak sekali kita semua jadi tidak cocok. Ya, ada. Mana itu? Ada anak kecil. Kasih hadiah. Ya. Siapa yang bisa hafal itu ayat? Ibu-ibu angkat tangan. Apa ibu? Ya. Nah, hadiah. Tiket. Kasih hadiah uang ustadz berkah. Oke, berkah. Ya. Insyaallah ya. Beda uang ustadz dengan uang polisi. Ya. Ada yang tahu artinya itu? Ada yang tahu artinya? Ibu, itu uang insyaallah ibu. Uang berkah. Itu uang saya ibu, uang berkah. Selama ibu tidak belanja itu uang, ada terus uang di dompet tak? Ya, coba membuktikan insya Allah. Selama kita tidak belanja-belanjai, ada terus uang tak di dompet. Itu berkah itu uang itu. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, itu ayat tadi yang Nabi baca. Kurang lebih terjemahannya di depan mereka, di belakang mereka, di kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding. Tertutup mata mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Coba. Ini biasa nak baca mahasiswaku kalau ada rahasia lalu lintas. Jangan lebih baik adik, habis ada. Lewat. Tidak langsung datang dia bilang, bohong-bohong ke Ustaz. Apalagi kau bilang kau bohong? Itu kita bilang itu ayat, tidak dilihat orang kau dibaca. Saya baca tadi pak ditilang nggak? Memang kenapa kau ditilang? Tidak pakai helm. Saya bilang itu juga polisi hafal itu ayat. Nah, Nabi lewat, tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Pas sudah jauh, baru Abu Jahal bangun. Bangun Abu Jahal, dia kasih bangun semua anggota. Cepat kok. Begini matanya terbelalak, tidak ada dilihat. Pas masuk Abu Jahal, dobrak pintu rumah Rasulullah, didapatnya Ali bin Abi Thalib. Di tempat tidurnya Nabi. Sebelum Nabi meninggalkan rumah, beliau panggil Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya, yang kemudian jadi anak mantunya, yang juga sekaligus sahabat pilihan 4 beliau. Dia bilang, Ali, sini kau dulu. Ya Rasul, kau ganti saya dulu tidur di sini. Coba bayangkan Pak, kalau bapak-bapak itu malam ada penyergapan, bapak mau dibunuh, misalnya saya mau dibunuh, baru saya panggil ganti saya kak tidur di sini. Mau kira-kira Pak? Mau kira-kira? Pasti tidak mau. Ali bin Abi Thalib, apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Malam itu selesai kejadian, ditanya Ali, kenapa kau mau ganti Nabi malam itu? Nah, kau nyata-nyata diganti untuk mati. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau saya yang mati pada malam itu, 1 orang mati. Hanya Ali, anaknya Abi Thalib yang mati. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, roh kebenaran, cahaya kebenaran, dinul Islam akan hilang di muka bumi. Lebih baik saya mati daripada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ku anak muda. Jangko kalau cewek, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, minum kopi aja ku tiup. Panas saja kopi kau balak mi, ya. Nah, akhirnya disergap, ditarik Ali dari tempat tidurnya. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Dikejar. Abu Lahab kemudian kalap, teriak-teriak, lalu dia bilang, ayuhan nas,
wahai penduduk Mekah, siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina. Itu onta pada zaman itu lebih mahal onta betina daripada onta jantan. 100 ekor. Kira-kira kalau sekarang itu satu onta uang Indonesia berapa? Kalau saya tidak salah 25 juta. Satu ekor 25 juta kali 100 berapa Pak? Ibu-ibu biasa kalau uang cepat nah hitung. Berapa kira-kira? 2,5 miliar ya? Ya sekitar itu 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih hadiah 2,5 miliar uang kalau uang Indonesia. Berkejaranlah orang mencari Muhammad. Nah, salah satu pencari tanda jejak keluar, dia kejar. Hebatnya ini orang Pak, dia tidak perlu lihat bekas kaki onta. Apa penciumannya Pak tajam. Dia bisa tahu seperti anjing pelacak. Dasat Latif, Rexona. Kan dia bisa tahu, kejar, dan dia dapat. Didapatnya Muhammad, didapat betul ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu kudanya mendekati Muhammad, standingi kudanya Pak. Nangka kakinya. Jatuh. Naik lagi. Dekat lagi, jatuh lagi. Dia coba ketiga kalinya, dia mau naik lagi kudanya, jumping lagi kudanya, jatuh lagi. Langsung dia bilang, bukan orang sembarang ini. Ada orang dilindungi Allah ini. Akhirnya dia berkata, Abu Bakar. Tidak berani dia sebut namanya Muhammad. Abu Bakar. Karena Nabi bersama Abu Bakar. Ya, itu teman yang bersamamu dikejar itu. Hadiahnya, kepalanya 100 onta. Apa yang bisa saya bantu? Yang tadinya mau membunuh, dengan izin Allah, dia balik melindungi Nabi. Apa yang bisa saya bantu? Ini, ada perbekalanku. Ambil ini pembekalan saya. Lanjutkan perjalananmu. Kata Abu Bakar, Rasulullah meminta tolong. Kalau bisa, kamu sampaikan kalau kau ketemu, bagaimana caranya supaya mereka tidak temukan kami. Kalau Allah yang mau Pak. Tadinya mau membunuh, justru kembali melindungi. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Nabi bersembunyi dalam Gua Zur. Ada yang tahu apa? Gua Zur bersembunyi itu dalam Gua Zur. Itu Gua Zur Pak, kalau dilihat dari luar, begini orang sembunyi, pasti kelihatan orang di dalam. Pasti. Karena tidak jauh itu ke dalam itu Gua Zur. Biasa kalau orang pergi umroh, itu dibawa keliling ditunjukkan. Kalau dulu-dulu masih bisa orang naik, sekarang tidak bisa. Dekat. Nah, dikepunglah itu Gua Zur. Didapat itu gua sama ini Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mengintip. Abu Bakar tak tendrin nih. Gemetar Abu Bakar. Abu Bakar Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan. Abu Bakar jangan kau takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tenang kau. Kan Abu Bakar mati didapat maki. Tombak maki. Dengan mantap Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau takut, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pasukannya. Bukan ababil, bukan malaikat, tapi apa? Laba-laba. Bahasa Perancis spider, bukan Spiderman. Tahu jaki laba-laba? Garangkang. Iya toh? Pernah lihat sarang laba-laba? Itu biasanya kalau mau lebaran dibasmi. Rumah dibersihkan dari sarang laba-laba. Ya, itu sarang laba-laba. Ambil pulpen, kasih di atas sarang laba-laba, pasti rokoyak, pasti robek. Begitu rapuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan laba-laba yang sangat rapuh mengalahkan tentara pilihannya Abu Jahal.
Apa Nabi bilang Abu Jahal? Ah, tidak mungkin ada orang di dalam sini. Kalau ada orang di sini pasti robek ini sarang laba-laba. Mengintip terbang burung merpati. Nabi bilang, tidak mungkin ada manusia. Pergi mereka 3 hari 3 malam dalam gua Zur. Lanjutlah perjalanannya. Kalau Allah ingin menyelamatkan orang, Pak, kalau Allah yang mau menolong kita, pasti ada cara. Tidak ada yang mustahil. Maka yang jadi persoalan buat kita, bagaimana supaya Allah menolong kita. Cara supaya Allah menolong kita, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan inilah tempatnya Allah paling dekat dengan hambanya. Maka sia-sia orang yang memasuki bulan suci Ramadan tidak memperbanyak amal-amal kebaikan. Ibuku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenah diri. Rumah dipel, spraynya diganti, gorden diganti. Bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang, potong kuah ayam, ada tamu mau datang. Coba, Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu, memuliakan tamu kita. Nah, insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. 1, bulan puasa. 2, bulan penuh ampunan. 3, bulan penuh rahmat. 4, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. 5, bulan ada di dalamnya bulan yang lebih mulia, 1 malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Macam-macam. Subhanallah, banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan, persiapkan. Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya, ada yang ngambil band, ya, elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Cuma saya kalau ceramah ini terganggu konsentrasiku kalau banyak anak-anak lari-lari. Lari-lari sana. Itu bedanya orang Kristen. Itu orang Nasrani kalau dibawa anaknya ke gereja, dikasih duduk itu di sampingnya. Duduk kau nak, dengar itu pastor pendeta ceramah, khotbah. Kalau kita, duduk. Ada bilang mamanya, Pima kau main nak. Pergi gila main itu anaknya. Dan begitu ditanya siapa anak itu, tidak ada yang mau ngakui, malu diakui anaknya. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu, puasa itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu, bos. Mau main futsal, tidak langsung masuk main bola langsung, tidak. Kenapa? Keram kau punya otot, bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari?
Ini banyak-banyak saya lihat anak-anak milenial. Anak-anak SMA toh, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada toh mimpi basah kalau siang toh? Iya. Puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi. Bangun langsung mandi. Kalau mimpi, kalau kreatif sendiri batal. Batal puasamu bosnya. Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustadz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri. Ya boleh selama itu kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang. Selesai sholat subuh sampai maghrib jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh. Maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul boleh? Boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, kadongok kok. Makanya belajar kok bos. Ya, itu semua penting kita ketahui. Ustaz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Nah, mamamu bisa kau tipu tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak ini, ibu-ibu yang pengantin baru, harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi sebelah, capek kok itu bos. Kok pengantin baru. Sudah buka begitu, mandi kok. Masih baik itu kalau jam 8. Pulang tarawih begitu lagi, mandi kok lagi. 2 kali mau kok mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu, mandi lagi. Bangun jam 2 begitu, mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu, mandi lagi. 5 kali mandi 1 malam, mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur, ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa belajar. Ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari. Kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu, ikhtiar, salatlah. Minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu, hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh?
Cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu yang kau tidak bertutur sapa. Musuh gara-gara pilpres. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya, jangan jabat tangan. Senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh ya, kok tidak ikhlas itu, senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya bu. Kata istrinya, kenapa pak? Apa judulnya? Nggak enak saya ngomong sama kau ibu. Sebut, kata Ustaz Dasar, harus sebut. Nggak enak. Betul kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa pak. Apa? Mohon maaf ibu, saya pernah selingkuh. Dia bilang istrinya, nggak apa-apa bang, saya maafkan. Memang begitulah makhluk biasa, namanya manusia. Kadang kala kita hilap, saya maafkan bang, karena 2 bulan yang lalu saya juga selingkuh. Ya, nah selain itu Bapak Ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah, masuk Ramadan, maka yang harus banyak kita lakukan, pertama banyak-banyaklah berdoa. Doa kadangkala tidak diijabah gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat diijabah. Pertama, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Jatuh cinta, apa masalahmu? Dia suka enggak saya? Nah, sudah disuka, selesai masalahmu? Belum. Lamar, dia terima enggak saya? Sudah dilamar, selesai masalah? Tidak, masalah baru. Apa? Uang panai. Orang Bugis uang panai, cocok enggak? Oke, diterima uang panai, masalah selesai itu, menikah. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya, jelek lagi dilihat istrinya, mau lagi kawin lagi. Coba, orang tidak ada masalah, semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semua ini. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu caleg yang tidak terpilih dan banyak utang balihonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi, jangankan kita yang tinggal di kota Batam, ini saja manusia dalam gua ada masalahnya, apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan, yang hampir tiap hari punya dosa, hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan masalah. Masih 6 bulan sudah lahir, belum lahir sudah meninggal wafatnya. Wafat bapaknya baru 3 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama ibu susu kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya, meninggal pula ibunya ketika usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun bersama kakeknya, meninggal pula kakeknya, diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mereka Rasulullah sudah mulai berperang. Ikut perang, bukan perang agama tapi perang kelompok. Usia 16 tahun mulai berdagang bersama paman beliau. Jalan kaki naik onta ke Syam,
penuh dengan masalah. Di Mekah diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak, dilempari satu kampung di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu, bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya, beliau ambil wudhu, sholat, hajat, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil HP, update status, berdoa di Twitter, berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit, ya Allah lindungilah suamiku, ya Allah murahkan rezekiku. Update status lagi, ya Allah halalkan segala usahaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Jangan berdoa di status, bos. Berdoa di atas sajadah selesai sholat. Maka adik-adik ketika ada masalah, diajarkan Ali dari kisah ini, semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustadz tidak ada masalahnya? Wow, ustadz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih 5 ceramah, masalah itu juga itu. Capek orang, bos. Coba. Kadangkala datang capek kita, selesai ceramah disuruh lagi selfie. Selfie Ustaz, selfie lagi selfie. Orang sudah keringatan, capek, selfie. Disuruh senyum, orang capek ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah cuma minta sabar, sempurnakan sholat. Ya. Ada masalah, ngadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Dalam berdoa ibu boleh menyebut kebaikan, tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia, tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa yang tidak boleh. Bapak cerita ke tetangga, kau tahu Dasat Latif itu dari Makassar, itu jadi ustadz. Saya kasih sekolah itu dari SD sampai SMP. Saya lihat itu dia tidak ada apa-apanya. Saya yang kasih sekolah, tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah ketika berdoa boleh. Ya Allah, saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya sekolahkan. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Lalu dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Boleh. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya, tapi mau muntah lihat saya ya. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan, boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Katakan. Yo. Yang sudah tidak ada satu? Yang tidak ada dua-duanya? Coba. Bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, tidak usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap Pak, siap. Apa siap? Lebih kau cari muka sama orang tua Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah. Banyak diantara kita cari berkah ke guru. Cium tangan ulama. Datang ke makam ini. Siarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus. Gimana mau baik hidupmu?
Ada ndak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada ndak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Ndak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu, bu, ada ndak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Ada. Siapa? Ibumu. Itulah orang tua. Kerja 24 jam ngurus kita, ndak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba itu. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Kakinya ada di sini. Naila di sini. Masuk nih. Coba itu. Kasihannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba lihat ibu hamil kalau tidur. Nggak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masih ingat waktu melahirkan bu? Masih. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis. Keluar kau nak. Dia bilang ibu bidan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempeleng? Kurang ngajar 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang cacat? Alhamdulillah untuk gue cepet mati. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya, ini cewek-cewek, jangan sampai kau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos dulu. Sekarang sudah modern pak, beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu, baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong, terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Ah, itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Iya. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? 1, suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas, itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu sudah ada dalam Quran itu. Jangan kau berkata, sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dibanding sakitnya melahirkan? Ada kan anak-anak kasihan itu, siapa yang besarkan? Neneknya. Sejak lahir ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya, disekolahkan dengan baik, dapat kerja yang baik, ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya, bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya, dia terima beres, ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu 2 kali. Kau belikan ibumu 1 kilo emas. Kau bikinkan istana, belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Ya, jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dapat, siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azor. Dia nyembah berhala.
Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah, sadar kau Ibrahim, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Ya? Jadi agar doa cepat diijabah Allah, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik, saya menganjurkan pulang ini cium tangan orang tua. Kalau saya bukan cuma tangan, kakinya ibu saya cium. Ya, kalau mau berkah hidup bos, sudah muliakan orang tuamu. Allah yang ngurus kamu, bisa beli mobil, bisa punya rumah, berapa istri yang baik. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki, dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan, tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Kalau ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ya, kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka, mata. Mata ini yang paling gampang masuk neraka kita. Jelas ya? Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda, yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina. Perempuan. Makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah, tamat SMA, dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah, segeralah menikah. Tidak usah khawatir, rezeki Allah yang ngatur. Nah, menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan yang ketiga, yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Caleg amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah, maka akan mengabulkan, akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan caleg Ustadz, anggota DPR bukan, ketua RT bukan, ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kulit-kulit kita akan bicara atas segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata ini amanah yang Allah berikan, maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wudu. Berapa kali minimal kita wudu? Berapa kali minimal wudu ibu? Berapa? Minimal 5 kali. Sholat 5 waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wudu kau doa. Mulai dibasuh tangan, jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya.
Tangan kanan jari-jarinya masuk, jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati, bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Apa dosa tangan? Orang Makassar bilang kopi. Apa kopi? Colek. Teman SMA dicolek. Coleknya dengan nafsu. Bisa itu dibedakan bos, colek teman dengan colek syahwat. Kalau colek teman sedikit saja dia. Kalau colek nafsu pak 5 jari. Nah itu colek nafsu itu. Itu ada yang berdosa begitu, maka kita minta ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut, kita berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunnahkan masukkan jari-jari, syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini aslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip? Kelainan jenis kelamin kok itu. Kalau perempuan memang fitrahnya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia tapi matanya itu sinis. Nah itu. Ya, nah dibasuh lagi hidung, basuh hidung dimasukin sunnah itu, masukin air sedikit, baru keluarin. Nah. Baca ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasuh wajah. Ini yang paling banyak. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Nah, apa dosa mata? Ngintip. Nah, itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat, wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah, sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya dari jari ke siku. Iya toh berarti prakteknya begini kan? Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari, buka keran. Salah kah? Tidak salah tapi tidak sunnah. Sambil terima telepon malah itu ini. Beleng-beleng. Ya. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi, siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya, ijazahnya, raporannya dengan tangan kanan atau dari depan, maka dia masuk surga. Sebaliknya, apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa, ya Allah berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya, sudah basuh itu. Berikutnya membasuh rambut. Ketika dibasuh rambut, disunnahkan lagi berdoa, ya Allah ampunilah, ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Dibasuh. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode apa? Hah? Pamode apa? Pomade. Nah itulah. Kita dulu waktu kecil pak, tidak banyak jenisnya merek rambut. Tanco. Kalau ngambilnya tidak cukup 1 jari, 2 jari ngambilnya. Baru itu sudah. Pas kena matahari keluar semua keringat di sini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah baca cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam. Ada sungainya. Ada kayak got di sini. Dia ganti gotnya di sini, ada juga di sini. Masya Allah. Sudah dikasih lah itu pamod. Oh rambutnya tidak mau goyang. Akhirnya wuduknya dia begini saja. Beleng-beleng. Ya, tidak sah itu wudukmu, pasti. Karena dalam Quran membasuh sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basuh rambutmu tidak sah. Ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka.
Sudah itu, basuh telinga, ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basuh kaki, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya, dan lekatkanlah kaki saya di jembatan Siratal Mustaqim nanti. 5 kali bos kita berdoa sehari semalam. 5 kali. Masa Allah tidak ampuni dosa? Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita wudu buru-buru, selesai, bahkan sambil menyanyi, yo ayo, ay. Ya? Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang membuat doa kita cepat diijabah Allah. 1, birrul walidain. 2, hindari maksiat. 3, memelihara amanah. Kalau 3 hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz, sudah saya lakukan itu yang 3 sunnah tadi ini. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Malah mobil terjual. Allah tahu ibu, kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh. Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku tulus nyalek, kok tidak lulus, tidak lolos. Berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan di surga kelak ada orang masuk surga lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu, ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata, ya Allah, banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu Allah menjawab, ketahuilah, itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau minta itu. Berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.